Top Mania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wahidatu Zuhro, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Tonjong. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal dengan judul Islam melarang bullying atau perundungan. Pendengar radio Top FM yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada hari yang mulia ini saya akan menyampaikan kepada jamaah radio Top FM sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya. Karena dengan ketakwaan, setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia, Allah, akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Beberapa waktu ini kita sering sekali mendengar suatu berita dan kabar tentang perilaku bullying yang terjadi di beberapa sekolah Islam, pesantren maupun lingkungan lainnya. Yang paling terakhir adalah kasus bullying yang terjadi di salah satu sekolah Islam di Kota Bandung. Tentunya berita ini membuat kita sedih dan prihatin di hati masyarakat yang menaruh kepercayaan besar terhadap pendidikan pesantren, terhadap pendidikan di sekolah Islam, sehingga memasukkan anak-anak mereka ke pesantren dan sekolah Islam. Tentu dan harus digarisbawahi oleh jamaah sekalian bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku oknum dan tentu tidak semua pesantren ataupun sekolah Islam yang ada di Indonesia dapat disamaratakan kondisinya. Pendengar Top FM rahimakumullah, dari peristiwa tersebut kita seharusnya perlu sadar bahwa bukan hanya di pesantren tindakan bullying itu ada. Ia bahkan di berbagai tempat dan institusi di negeri kita, baik institusi pendidikan, perkantoran, dan lainnya. Yang lebih parah lagi, bullying juga terjadi di dunia maya yang mana semuanya tidak nyata atau berada di
dunia di luar realitas. Hal tersebut membuat kita terenyuh ketika mendapati fakta bahwa tindakan-tindakan bullying yang terjadi di negeri kita merupakan cerminan dari perilaku masyarakat kita sendiri. Itulah yang telah hilang dari kita, yaitu akhlak. Jelas sekali bagi kita tindakan bullying ataupun perundungan yang menyentak alam sadar kita bukan saja dampak psikologis yang diakibatkan, bahkan hingga bisa menghilangkan nyawa. Berapa banyak korban yang psikologisnya terdampak akibat tindakan bullying. Hal tersebut tentunya dapat merusak masa depan si korban. Bagaimana tidak? Pasca menerima tindakan bullying, ia akan merasakan trauma dan depresi, lebih-lebih apabila tidak ada orang yang di sekitarnya yang peduli. Hal tersebut tentunya dapat merusak masa depan si korban. Bagaimana tidak? Pasca menerima tindakan bullying, ia akan merasakan trauma dan depresi, lebih-lebih apabila tidak ada orang di sekitarnya yang peduli. Perasaan trauma dan depresi yang dialami oleh korban bisa saja mengendap dalam hati mereka sampai mereka beranjak dewasa. Bullying sendiri adalah perilaku agresif yang melibatkan berbagai perilaku, baik berupa kekerasan fisik seperti memukul, menampar, memalak, menendang, dan membuat gerakan kasar lainnya, ataupun kekerasan verbal seperti menghina, memanggil dengan panggilan buruk, menebar gosip, menuduh, dan sebagainya, maupun secara psikologis seperti mengucilkan, menatap sinis, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. Umumnya oleh yang lebih senior, lebih kuat, dan berstatus sosial lebih tinggi daripada korban bullying, atau sang pelaku merasa dirinya memiliki kekuasaan atau power yang lebih dibandingkan orang yang menerima bullying. Jamaah pendengar setia Radio Top FM yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran setidaknya ada 3 istilah yang masuk dalam kategori bullying atau perundungan. Ketiganya bukanlah cerminan dari sifat seorang yang beriman kepada Allah, dan sudah barang pasti ketiga hal tersebut dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah yang pertama adalah istihza, artinya adalah mengolok-olok. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau illa syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Istilah yang kedua yang masuk ke dalam kategori bullying adalah sakhir, yang memiliki arti merendahkan atau mengejek. Hal ini pernah disebutkan dalam Al-Quran ketika menyinggung umat Nabi Nuh yang mengejek Nabi Nuh ketika hendak membuat bahtera.
dalam surat Hud ayat 38 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhru minhu qala in taskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Shadaqallahul azim, yang memiliki arti mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya, yang memiliki arti mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Quran Surat Hud ayat 38. Istilah yang ketiga yang masuk ke dalam kategori bullying adalah talmiz atau saling mencela. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Pendengar Radio Top FM rahimakumullah, ketiga jenis tindakan bullying sebagaimana disebutkan di atas, yaitu mengejek, mengolok-olok, memanggil dengan julukan yang tidak baik, bahkan hingga menyakiti fisik, sangat tidak dibolehkan. Apabila bagi kita sebagai orang-orang Islam, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita pernah bersabda, Al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya seorang disebut muslim adalah manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tegas sekali hadis yang disebutkan tadi mengajak kita supaya menjaga lisan, jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan dapat menyakiti orang lain. Na'udzubillah, kita malah sengaja melakukan tindakan caci maki yang dapat menyakiti orang lain. Juga kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menjaga tindakan kita. Jangan sampai menyakiti fisik orang lain, bahkan apabila yang berbuat salah di sekitar kita, kita seenaknya saja menghakimi orang tersebut.
Terlebih hal ini kerap terjadi pada orang yang merasa lebih senior, kerap terjadi kepada orang yang merasa memiliki kekuasaan atau power yang lebih dibandingkan orang lain. Padahal Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya yang artinya, bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami. Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Bahkan pada era digital ini, kegiatan atau peristiwa bullying atau perundungan tidak hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai power di dunia nyata, tapi bagi mereka-mereka siapa saja bisa melakukan bullying atau perundungan di era digital dengan cara komen di sosial media orang lain dengan kata-kata yang jorok, kata-kata yang menjelek-jelekan, dan kata-kata yang mengolok-olok. Hal tersebut sudah termasuk bullying atau termasuk dalam tindakan perundungan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia pun sudah memiliki peraturan atau undang-undang yang menegaskan bahwa perundungan atau bullying di negara kita itu sangatlah dilarang. Yaitu contohnya adanya Undang-Undang ITE yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu. Hal ini bertujuan untuk melindungi orang-orang atau melindungi warga negara Indonesia dari kekerasan yang mungkin saja bisa mereka terima di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Jamaah pendengar radio Top FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selayaknya kita menghindari tindakan bullying. Hendaknya yang besar menyayangi yang kecil, mengayomi, mengajari kebaikan, dan menegur dengan baik jika melakukan kesalahan. Sebaliknya, sebagai timbal balik, yang kecil pun menghormati yang besar, yang lebih senior, yang patut dihormati dan dijadikan teladan. Tidak mengolok-olok satu sama lain, mencela atau menyebut orang lain dengan sebutan yang jelek. Apabila hal ini sudah menjadi kesadaran di tengah masyarakat kita, niscaya hidup kita akan damai dan tidak ada bullying di antara kita. Kesadaran dasar yang perlu kita miliki sebagai manusia adalah kita harus mampu bersikap sebagaimana kita mau diperlakukan. Perilaku dasar kita sebagai manusia tentunya yang ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka kita juga harus memperlakukan manusia lain dengan baik. Atau secara istilah adalah kita manusia mampu memanusiakan manusia lainnya. Sekian dari saya Wahidatul Zuro, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Tonjong, undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan memiliki manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil sama-sama untuk menjadi teladan kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Sekian, banyak perkataan dan perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.